Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atakaf Hidayat. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang perilaku organisasi, kedudukan manusia dalam organisasi untuk mata pelajaran Organizational Behavior. Nah, di sini kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa hakikat manusia itu sendiri? Menurut Nawawi, manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang kompleks dan unik. Manusia adalah perpaduan dua substansi yang tidak bisa dipisahkan, jasmani dan rohani. Tanpa keterpaduan keduanya, sesuatu itu bukan lagi manusia. Dan pemahaman ini merumuskan tiga hakikat manusia. Yang pertama adalah hakikat individu, yang kedua hakikat sosial, dan ketiga adalah hakikat moralitas. Selanjutnya, selain Nawawi, Siagian melihat manusia dari sudut pandang kepemimpinan, dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Ada tiga perspektif. Yang pertama, manusia sebagai makhluk politik punya keinginan dan kepentingan untuk berkuasa atau punya pengaruh. Yang kedua, manusia sebagai makhluk ekonomi punya keinginan akan kebutuhan sifatnya kebendaan seperti gaji, tunjangan, dan materi. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial punya keinginan untuk berkelompok dalam eksistensinya. Nah, poin ketiga inilah yang diperkuat oleh Aristoteles lewat konsep zoon politokonnya. Manusia dikodatkan untuk hidup bermasyarakat dan interaksi dengan manusia lain. Artinya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu bergantung pada orang lain. Dan inilah yang mendasari mengapa manusia kemudian membentuk organisasi. Sekarang kita masuk ke bagaimana organisasi itu terbentuk. Josh Homan mengajukan teori yang cukup komprehensif tentang pembentukan kelompok yang bertumpu pada tiga elemen yang saling berkaitan, aktivitas, interaksi, dan sentimen. Logikanya seperti siklus. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan bersama, semakin banyak interaksi yang terjadi, dan semakin kuat sentimen atau perasaan keterikatan yang tumbuh di antara anggota. Sebaliknya, semakin banyak interaksi antara orang, semakin besar peluang aktivitas dan sentimen itu ditularkan ke orang lain. Dan semakin banyak aktivitas, sentimen, serta pemahaman yang dikeluarkan, semakin besar pula peluang munculnya aktivitas dan interaksi baru. Jadi ketiganya saling memperkuat satu sama lain. Nah, kalau Holmes menjelaskan proses alami terbentuknya kelompok, Etzioni menjelaskan organisasi sebagai unit sosial yang sengaja dibentuk atau dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan. Bukan terbentuk secara spontan. Ada tiga ciri utamanya. Yang pertama, pembagian kerja, kekuasaan, dan tanggung jawab yang direncanakan secara sengaja bukan sekadar mengikuti pola tradisional dan demi mencapai tujuan tertentu. Kedua, adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang mengawasi dan mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, serta terus mengkaji hasil kerja dan menyusun pola baru bila diperlukan. Ketika adanya kemungkinan penggantian tenaga kerja, tenaga yang tidak bekerja sesuai harapan bisa digantikan dan anggota juga bisa dikomunikasikan ulang lewat pengalihan tugas atau promosi seperti itu. Lalu, mengapa sebenarnya manusia mau rapat-rapat berorganisasi nih? Ada dua alasan besar. Pertama, alasan sosial. Manusia senantiasa menginginkan hubungan dengan orang lain. Dan organisasi memenuhi kebutuhan sosial manusia itu. Kalau kebutuhan ini terpenuhi di tempat bekerja, pekerjaan itu akan menjadi bagian yang bermakna dari kehidupannya, bukan sekedar rutinitas. Kedua, alasan material. Lewat organisasi, manusia mampu melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan sendirian. Ini tercermin dalam tiga manfaat. Yang pertama, memberikan kemampuan, tugas selesaikan lebih efisien dan lewat kerjasama, dan menghemat waktu, dan yang terakhir, mempercepat pencapaian tujuan dibanding kerja sendiri dan mengakumulasi pengetahuan. Organisasi ini mungkin kita berpijak pada pengetahuan generasi-generasi sebelumnya. Tidak perlu memulai dari nol lagi untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada gitu. Nah, organisasi bukan entitas statis, ia terus berubah. Menurut Yuswanto dan Sucipto, ada empat tujuan utama perubahan organisasi. Meningkatkan efektivitas organisasi, meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi, berorientasi pada masa depan, dan mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa. Perhatikan bahwa meningkatkan kesejahteraan adalah salah satu tujuan resmi perubahan. Ini poin penting untuk nanti kita kaitkan dengan studi kasus di akhir nanti ya. Sementara itu, perubahan itu sendiri dilakukan oleh enam sumber, lingkungan, sasaran, dan nilai organisasi, teknik teknologi, struktur organisasi, faktor manajerial, dan masukan dari konsultan eksternal. Nah, bagaimana proses perubahan itu berjalan secara ideal? Rifai dan Mulyadi menjelaskan tiga tahapan klasik. Pertama,
Ada unfreezing atau pencairan, yaitu mengeluarkan ide lama membuat orang siap menerima hal baru. Kedua, change atau perubahan itu sendiri, menerapkan ide baru yang menjanjikan dan logis. Ketiga, refreezing atau pembekuan ulang, mengintegrasikan ide baru tersebut ke dalam praktik nyata sehari-hari agar tidak kembali ke kebiasaan lama. Nah, supaya proses ini itu bisa berhasil, ada beberapa strategi membangun dukungan. Yang pertama ada alasan jelas untuk perubahan, menjadikan partisipasi karyawan sebagai dasar pembangunan, membangun dukungan, memberi penghargaan iklim perubahan, komunikasi dan pelatihan esensial, merangsang kesiapan dan kesadaran karyawan, serta bekerja dengan sistem secara menyeluruh, bukan tambal sulam di satu bagian saja. Nah, ini nanti juga di studi kasus akhir kita bisa lihat ya, kasusnya seperti apa. Selain tahapan umum tadi, ada beberapa model spesifik tentang bagaimana perubahan organisasi dijalankan. Menurut Robbins and Judge, model Leo menggunakan 3 langkah. Mengambil inisiatif perubahan, mengelola perubahan, dan menstabilkan proses perubahan. Model Passmore lebih rinci lagi nih dalam model persiapan, lalu mengenal azas kekuatan dan kelemahan, lalu mendesain sub-unit, proyek, sistem kerja, sistem mendukung, dan mekanisme integratif, baru kemudian mengimplementasikan perubahan. Sementara model Kretner dan Kiniki menggunakan kerangka sistem sederhana, input, unsur yang dari diubah atau target element of change, dan output. Ketiga model ini pada dasarnya menawarkan cara pandang berbeda untuk mengelola proses yang sama. Nah, namun perubahan tidak pernah berjalan mulus tanpa hambatan. Yuk mengidentifikasi 9 alasan mengapa orang menentang perubahan besar dalam organisasi. Kurangnya kepercayaan terhadap pihak yang mengurusan perubahan, keyakinan bahwa perubahan tidak perlu, keyakinan bahwa perubahan tidak mungkin berhasil, ancaman ekonomis terhadap penghasilan atau posisi, biaya yang dirasa terlalu tinggi, ketakutan akan kegagalan pribadi, hilangnya status dan kekuasaan yang sudah dimiliki, ancaman terhadap nilai dan idealisme pribadi, serta perasaan diintervensi atau dicampuri urusannya secara berlebihan. Poin-poin ini juga sangat relevan untuk memahami mengapa serikat pekerja di studi kasus nanti, kita kembali ke studi kasus di akhir nanti ya, ketika melakukan protes. Nah, dari sisi teori nih, kita bicara pembangunan organisasi atau organizational development, OD. Menurut Rand, tugas OD meliputi mendiagnosis kebutuhan organisasi, merencanakan dan memimpin pelatihan, berperan sebagai katalisator menunjukkan perubahan internal, serta menyumbangkan pengetahuan dalam mengelola pengembangan organisasi. Sementara Hersi dan Blanchard mendefinisi OD sebagai usaha terencana mencakup organisasi secara luas dan dikelola dari level atas untuk meningkatkan aktivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi terencana dalam proses organisasi yang menggunakan ilmu-ilmu sosial. Ada 4 sudut pandang dalam melihat OD. Tujuan yang akan dicapai, pengetahuan dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi, strategi dan kebijakan untuk memperbaiki efektivitas, serta aktivitas pelaksanaan dari strategi dan kebijakan tersebut. Nah, sekarang, mari kita terapkan semua teori tadi pada sebuah studi kasus di PT Mekar Sentosa gitu. Sebuah pabrik tekstil melakukan restrukturasi besar-besaran dengan mengadopsi mesin-mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi. Perhatikan kebijakan manajemennya. Manusia dipandang sekedar pelengkap dari sistem mesin. Salah satu faktor produksi yang bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis maupun sosial karyawan. Kebijakan ini diwujudkan lewat pemangkasan tunjangan kesejahteraan, penghapusan program pengembangan karir dan minimnya pembakaran untuk menyampaikan aspirasi. Hasilnya, setelah 6 bulan, tingkat stres kerja meningkat, produktivitas justru menurun meski mesin sudah lebih canggih, dan muncul aksi protes besar-besaran dari serikat pekerja yang menuntut agar perusahaan memandang karyawan sebagai mitra strategis, bukan sekedar alat produksi. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan pandangan yang keliru tentang kedudukan manusia dalam organisasi yang dianut manajemen PT Mekar Sentosa. Pertama, manusia disamakan dengan faktor produksi karyawan. Karyawan diperlakukan setara mesin atau modal, sebagai variabel yang bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan produksi. Ini adalah pendekatan mekanistik ala manajemen ilmiah klasik, bukan perilaku organisasi modern. Kedua, pandangan ini mengabaikan hakikat manusia seutuhnya, bertentangan dengan apa yang kita bahas di awal tadi, bahwa manusia adalah kesatuan jasmani, rohani, serta makhluk individu sosial dan bermoral menurut Nawawi. Ketiga, pandangan ini mengabaikan sisi manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan berkelompok, berinteraksi, dan eksistensi sosial. Menurut Siagian, justru diabaikan lewat pemangkasan ruang aspirasi karyawan. Keempat, kebijakan ini mengabaikan kebutuhan pengembangan dan rasa aman karyawan. Penghapusan program karir dan tunjangan menunjukkan organisasi tidak memenuhi alasan sosial maupun material karyawan dalam berorganisasi, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya organisasi memandang pendudukan manusia agar selaras dengan prinsip perilaku organisasi modern? Pertama, manusia harus dipandang seutuhnya, sebagai kesatuan jasmani, rohani, serta makhluk individu, sosial, dan formal.
bukan sekedar unit tenaga kerja. Kedua, manusia adalah makhluk sosial atau zoom politikon, butuh interaksi, pengakuan, dan rasa memiliki dalam organisasi tempatnya bekerja. Ketiga, karyawan seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis, sebagai aset yang terus dikembangkan, bukan sumber daya yang dihabiskan lalu dikurangi begitu saja. Keempat, organisasi perlu memenuhi kebutuhan sosial dan material karyawan, menjaga kesejahteraan, pengembangan karir, dan ruang aspirasi agar loyalitas dan produktivitas tetap terjaga. Kelima, setiap perubahan termasuk otomatisasi lewat mesin itu idealnya dijalankan secara partisipatif melalui tahapan unfreezing, change, refreezing yang kita bahas tadi. Disertai komunikasi dan keterlibatan karyawan, bukan dipaksakan secara sepihak seperti yang dilakukan oleh pihak PT Makassar Sentosa. Dan pertanyaan terakhir adalah pertanyaan ketiga, dan ini yang paling aplikatif. Sebagai konsultan, susunlah rekomendasi kebijakan yang mendapatkan manusia sebagai aset strategis, bukan sekedar sumber daya yang bisa dikurangi. Ada 6 rekomendasi yang bisa kami ajukan. Satu, buka ruang partisipasi. Libatkan karyawan dalam proses perubahan dan bangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dua, pulihkan program pengembangan karir. Perlakukan pelatihan dan jenjang karir sebagai investasi human capital, bukan biaya yang harus dipangkas. Ketiga, evaluasi ulang kebijakan tunjangan kesejahteraan. Kaitkan dengan retensi dan produktivitas jangka panjang, bukan sekadar efisiensi biaya sesaat. Empat, jadikan serikat pekerja sebagai mitra dialog. Bangun mekanisme konsultasi rutin, bukan pihak yang baru dihadapi saat konflik sudah terjadi. Kelima, terapkan perubahan secara bertahap. Dengan unfreezing, change, refreezing, disertai sosialisasi alasan perubahan yang jelas ke seluruh karyawan. Dan terakhir, enam, ukur keberhasilan otomatisasi secara menyeluruh. Jangan hanya dari efisiensi mesin, tapi juga dari kesehatan dan keterlibatan atau engagement dari karyawan. Dengan rekomendasi ini, kita menutup studi kasus sekaligus selesaikan materi sisa sesi 3 pada sesi ini. Nah, sekian. Terima kasih atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.